Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita bertemu kembali dalam kuliah yang biasa kita lakukan, dan malam ini sebenarnya kuliah tentang masa Frankfurt generasi kedua. Selamat datang di channel Dialektika. Dialog kita bersama, cerdas dan kritis bersama Dialektika. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih, selamat menonton, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita bertemu kembali dalam kuliah yang biasa kita lakukan, dan malam ini sebenarnya kuliah tentang masa Frankfurt generasi kedua. Teman-teman dan para mahasiswa, sebenarnya ini tidak termasuk bagian dari kuliah di S2 Kajian Strategi Global. Kalau kita lihat susunan silabus yang sudah diberikan, karena silabus kita itu sebenarnya untuk memberikan masa Frankfurt itu mestian cuma satu kali. Tapi saya sekarang, mulai semester ini, saya mencoba untuk memberikan tambahan pemahaman dan penjelasan tentang 3 mazhab yang sangat terkenal pada masa Frankfurt, yang biasanya saya coba yang 3 tema ini, 3 mazhab itu saya gabungkan menjadi satu perkuliahan. Teman-teman sekalian, jadi ini sebenarnya model katakanlah ini hadiah, dan juga saya pikir juga untuk program-program lain yang ingin memahami tentang pemikiran masa Frankfurt ini adalah satu hal yang saya pikir sangat menarik. Karena begini, teman-teman sekalian, masa Frankfurt ini sebenarnya memberikan satu paradigma berpikir baru kalau dibandingkan misalnya dengan kuliah kita sebelumnya. Dan pada masa Frankfurt ini ada banyak tokoh, dan kita tidak akan menjelaskan itu semua, dan mengambil fokusnya nanti pada salah seorang pemikir terkenal di seluruh dunia, yaitu namanya Jürgen Habermas. Ada beberapa tokoh lain, tapi kita tidak akan membicarakan itu secara lebih luas dan lebih membahas tentang pemikiran dari Jürgen Habermas. Dan dia sebenarnya adalah seorang filsuf dan pemikir, terutama sekali teori-teori sosial, politik, dan budaya yang sangat terkenal, dan namanya sebenarnya dipelajari di seluruh program pasca sarjana di seluruh dunia, terutama sekali misalnya yang di luar ilmu pengetahuan alam. Teman-teman sekalian, jadi saya katakan tadi tentang Jürgen Habermas, dan sekarang kita coba sedikit lanjutkan dengan biografi ringkas dari Jürgen Habermas. Habermas adalah seorang filsuf dan sosiolog Jerman yang lahir pada tahun 1929, tepatnya 18 Juni 1929. Dia adalah satu pemikir utama dalam teori sosial dan filsafat politik modern. Teman-teman sekalian, Habermas terkenal sekali dengan konsepnya, yaitu tindakan komunikatif. Tindakan komunikatif, dan dia menjelaskan tentang ruang publik. Dan sekarang sebenarnya permasalahan ruang publik ini sudah bergerak jauh, karena sekarang kita sebenarnya tidak hanya menemukan ruang publik itu, dan sepertinya sekarang saya bisa katakan bahwa kuliah kita ini termasuk ruang publik. Cuma kalau pada ruang publik itu biasanya ada dialog, dan dialog itu juga misalnya bisa dilakukan kita, karena memang ini bukan di luar perkuliahan, kita tidak bisa melakukan dialog. Tapi pada ruang publik itu memang yang paling penting adalah sifatnya diskusi, pembahasan yang dilakukan secara umum. Dan biasanya itu justru sering sekali pada masa Yunani, justru mereka ada ruang, ada bangunan yang disebut dengan yang khusus itu dilakukan untuk diskusi dengan para masyarakat yang ada di sekitar kota Yunani. Dan itu adalah bangunan di tengah kota. Bangunan di tengah kota itu sebenarnya yang disebut sebenarnya dengan agora, dan agora itu adalah tempat resmi. Kalau misalnya sekarang kita bandingkan Jakarta, itu adalah apa yang di depan istana itu, jadi taman luas itu. Dan biasanya di Jerman, atau saya lihat juga di Belanda, kalau di Belanda atau terutama sekali di Rotterdam, tapi itu adalah satu tempat yang sangat luas di tengah kota,
Dan kalau misalnya di sini ada ya lapangan luas di depan istana, maka juga misalnya di beberapa kota itu juga ada lapangan luas di tempat-tempat yang terkenal misalnya di kota tersebut. Jadi agora itu adalah satu ruang untuk melakukan misalnya diskusi, dialog, ya demonstrasi dan lain-lain. Dan sekarang kita justru sudah beralih lagi, ya lebih luas apa yang kita sebut misalnya dengan ruang publik itu dengan masuknya pembahasan, diskusi melalui misalnya era digital, virtual. Teman-teman sekalian, jadi tadi kita katakan bahwa Habermas ini adalah salah seorang ahli tentang teori sosial dan filsafat politik, terutama sekali pilot politik modern. Dan Habermas, seperti dikatakan tadi, dia terkenal sekali dengan istilah yang dikemukakan, tindakan komunikatif, dan ruang publik. Teman-teman sekalian, saya akan mencoba menjelaskan pada bagian lain nanti tentang ruang publik, dan ruang publik bukan hanya dari Jürgen Habermas, tapi adalah salah seorang lagi yang sangat terkenal, itu adalah Hannah Arendt. Hannah Arendt itu adalah seorang yang sangat terkenal waktu terjadinya apa yang kita sebut dengan Perang Dunia Kedua, dan kemudian ya orang-orang yang dianggap bertanggung jawab pada Perang Dunia Kedua ini, terutama sekali Hitler dan anak buah-buahnya itu di Jerman, itu dilakukan suatu pengadilan internasional. Dan Hannah Arendt ini, dia sebenarnya seorang ilmuwan Jerman yang lari ke Amerika, karena sewaktu di Jerman, kan banyak sekali ahli-ahli Nazi itu lari ke Amerika, karena mereka akhirnya terancam dibunuh, ditangkap di Jerman. Tapi begitu Perang Dunia Kedua itu selesai, ya Hannah Arendt adalah seorang profesor wanita pertama di Amerika, yang akhirnya masuk atau diminta pada pemerintah Amerika, supaya dia diberikan kesempatan untuk ya bersikap menjadi seorang wartawan yang bisa meliput pengadilan internasional itu. Teman-teman sekalian, jadi rencana saya, kita akan menjelaskan tentang ruang publik bukan hanya dari Jürgen Habermas, tetapi juga dari Hannah Arendt. Hannah Arendt itu termasuk seorang profesor wanita terkemuka yang membicarakan tentang masalah-masalah politik sampai sekarang. Walaupun dia belum lama memang meninggal, tapi dia itu adalah seorang ahli yang diakui secara internasional, memiliki reputasi untuk masa-masa sosial politik. Teman-teman sekalian, jadi masa Frankfurt ini adalah mazhab yang paling terkenal sebenarnya. Bukan hanya di Jerman, tapi untuk dunia dia termasuk itu memberikan kontribusi yang sangat luas pada pemikiran sosial politik dunia. Pemikiran kritis Habermas ini, dia melakukan penelitian antara permasalahan masyarakat, budaya, dan terutama sekali kritik terhadap ekonomi kapitalis. Teman-teman sekalian, kritik terhadap ekonomi kapitalis yang dilakukan oleh pemikir-pemikir mazhab Frankfurt sebenarnya sangat tepat sekali dengan kondisi kita sekarang, karena kondisi di Indonesia ini juga sebenarnya sepertinya ya kita dicengkeram oleh kekuatan para pemilik modal kaum kapitalis yang akhirnya sebenarnya itu menimbulkan masalah besar untuk permasalahan ekonomi kita. Dan itu justru ya banyak sekali potensi kekayaan sumber daya alam itu akhirnya dikuasai oleh kaum kapitalis. Jadi sejak misalnya tahun 1929 sampai ya di Eropa mungkin tidak terlalu begitu lagi, karena memang sebagian besar negara-negara Eropa itu sekarang kan mereka, apalagi negara-negara maju, itu menerapkan apa yang disebut dengan negara kesejahteraan, ya. Dan sekarang justru ya Prabowo mengatakan bahwa dia atau nanti begitu dia menjadi presiden, dia mencoba untuk menerapkan apa yang disebut dengan welfare state, itu negara kesejahteraan itu. Dan saya 3 bulan yang lalu sudah mengungkapkan itu, bahwa sebaiknya pemerintah nanti ini atau pemerintah yang dipegang oleh Prabowo, dia sebaiknya memilih menteri-menteri yang benar-benar memiliki kemampuan, keahlian pada bidangnya, dan itu sangat dipentingkan untuk apa yang kita sebut sebagai ya upaya untuk bisa menciptakan apa yang disebut dengan negara kesejahteraan. Teman-teman sekalian, jadi Habermas mengembangkan teori kritis dan memperluas perspektif Marx. Ingat,
Jadi ada sebenarnya pertentangan sebelumnya itu antara misalnya sosialisme dan kapitalisme, tapi bagi Jürgen Habermas sebenarnya dia mengkritik dua-duanya. Jadi dia mengkritik kapitalis dan juga mengkritik secara keras juga perspektif sosialis Marx, dan bukan hanya Marx tapi hampir semua pemikir sosialis itu juga dikritik oleh pemikir-pemikir yang tergabung nanti dalam pemikiran kelompok masa Frankfurt ini. Teman-teman sekalian, jadi kita sekarang sebenarnya mencoba untuk memahami apa yang berpengaruh untuk kita dari apa yang dilakukan kritik-kritik oleh pemikir-pemikir Habermas ini atau masa Frankfurt ini. Karya utama yang dikemukakan oleh Habermas itu adalah The Theory of Communicative Action, dan ini terbit pada tahun 1981. Teman-teman sekalian, pada karya ini Habermas menekankan pentingnya komunikasi dan kehidupan sosial dan bagaimana kekuasaan dan pengetahuan itu dipengaruhi oleh proses komunikasi tersebut. Teman-teman sekalian, jadi ketika misalnya Habermas ya pada eranya sebenarnya memang terjadi ketidakbebasan dan tidak baiknya hubungan antara misalnya para ilmuwan itu dengan para penguasa, dan sampai sekarang pun sebenarnya di Indonesia ingat aja ya belum lama misalnya guru-guru besar bukan hanya UI tapi hampir semua guru besar dan mahasiswa seluruh Indonesia sebenarnya melakukan kritik terhadap pemerintah karena kita lihat bagaimana misalnya kekuasaan itu ya tidak melakukan komunikasi yang baik, tidak menerapkan partisipasi yang baik dari masyarakat untuk menentukan suatu kebijakan. Teman-teman, pada intinya sebenarnya yang disebut dengan The Theory of Communicative Action ini adalah kritik terhadap penguasa yang mengabaikan partisipasi masyarakat untuk menentukan kebijakan satu negara. Jadi Habermas telah memberikan kontribusi yang sangat penting dalam filsafat, politik, etika. Ingat, etika itu sebenarnya berkaitan sekali dengan hukum. Justru pada negara-negara ekonomi dan negara-negara yang sudah maju, etika itu adalah dasar untuk hukum. Di Indonesia justru dianggap bahwa etika itu tidak penting, padahal misalnya seperti di Jepang atau Korea, kalau misalnya mereka ketahuan aja melakukan satu tindakan yang sangat melanggar etik, mereka akan mengundurkan diri. Di Indonesia itu dianggap hal yang biasa, teman-teman sekalian. Jadi ini sebenarnya pelajaran-pelajaran penting, terutama sekali bagi katakanlah misalnya para penguasa, tokoh-tokoh yang selama ini mengabaikan apa yang disebut dengan permasalahan terlepasnya etika, terlepasnya moral dari permasalahan politik, dan juga misalnya Habermas menjelaskan tentang bagaimana demokrasi itu bisa dilakukan secara baik, dan dia memberikan istilah itu dengan demokrasi deliberatif. Teman-teman sekalian, banyak sekali sekarang ya mahasiswa-mahasiswa S2, S3 itu menjadikan teori demokrasi deliberatif ini sebagai dasar mereka untuk melakukan penelitian atau disertasi, baik misalnya juga bukan hanya disertasi, tapi juga pada tesisnya. Teman-teman sekalian, jadi kita menemukan bahwa pada pemikirannya sebenarnya dia mengukakan tentang ya pengaruh yang sangat besar, yang sangat luas pada pemikiran-pemikiran sosial kontemporer. Jadi generasi kedua masa Frankfurt ini atau Frankfurt School yang sebenarnya mereka melanjutkan tradisi yang dikemukakan atau tradisi kritis dari gerakan masa Frankfurt generasi pertama, tapi mereka lebih mendahulukan membuat lebih luas ya kritik-kritik terhadap masalah sosial dan politik, dan ini pertama sekali juga pada masa sebelumnya kita jelaskan tentang apa yang dikemukakan oleh Adorno, kemudian Max Horkheimer, dan Herbert Marcuse. Ingat kemarin Herbert Marcuse selalu melakukan satu kritik yang sangat tajam terhadap pendidikan dan bagaimana misalnya ya pemerintah mengembangkan suatu ketertutupan dan akhirnya diharapkan manusia itu menjadi satu pandangan, satu sikap, dan itu yang disebut sebenarnya dengan one-dimensional mind. Jadi manusia itu hanya mempunyai satu kacamata, satu pandangan, jadi larang misalnya untuk bisa mempunyai pemikiran yang berbeda. Generasi kedua ini dipimpin oleh, tadi kita katakan Habermas, dan dia berperan sentral dalam mengembangkan teori kritis generasi kedua ini. Teman-teman sekalian, nanti akan dilengkapi ya
Kuliah ini terutama sekali mungkin teman-teman dari program Pasca Sarjana Kajian Strategi Global, seandainya misalnya diperlukan juga bahan-bahan, katakan misalnya teksnya mungkin masih bisa dipenuhi. Teman-teman sekalian, jadi tadi kita katakan misalnya ada Habermas, tapi selain Habermas, ada Axel Honneth, ya. Teman-teman sekalian, Axel Honneth ini nanti justru akan kita bicarakan khusus karena dia menggantikan Habermas untuk direktur pada masa Frankfurt, dan dia dikenal dengan apa yang kita sebut dengan direktur generasi ketiga. Dan ini sebenarnya pemikirannya sangat tertarik dan menarik sekali karena dia menggunakan satu istilah yang disebut dengan teori recognition, pengakuan. Dan recognition ini justru sebenarnya yang meminta Paus waktu itu supaya datang ke Kanada dan meminta maaf pada masyarakat Kanada yang selama terjadinya kolonialisme dari Eropa ke Kanada itu ribuan anak-anak yang hilang, yang dipaksa belajar di gereja-gereja di Kanada. Dan kemudian kalau tidak salah 2 tahun yang lalu akhirnya Paus pergi ke Kanada dan kemudian dia meminta maaf. Teman-teman sekalian, itu nanti akan kita bicarakan khusus ketika kita membicarakan tentang generasi ketiga masa Frankfurt. Dan Axel Honneth ini juga sebenarnya sangat terkenal. Jadi tadi saya katakan mulai dan sejak kemarin juga pada kuliah yang lalu dikatakan bahwa hampir semua ya dosen-dosen guru besar yang jadi dosen di Jerman ini, mereka mengajar di universitas-universitas terkemuka di Amerika. Dan begitu juga misalnya ahli filsafat dari Prancis. Sebelumnya kita jelaskan misalnya tentang Derrida. Kita jelaskan misalnya tentang pemikiran yang menjelaskan berbagai macam hal. Misalnya seperti juga ada François Letaf. Mereka adalah ya guru besar yang terkenal di Eropa. Tapi juga mereka ya mengajar di beberapa universitas terkemuka di Amerika. Hal yang sama juga tadi kita katakan ya dilakukan oleh Axel Honneth. Teman-teman sekalian, selain Axel Honneth ya tadi kita katakan Axel Honneth ini ya paling terkenal. Teori adalah recognition, pengakuan, permintaan maaf. Tapi berbeda sekali sebenarnya dengan permintaan maaf saya pikir Jokowi sekarang. Karena permintaan maaf misalnya juga terjadi di Indonesia ketika misalnya Jepang melakukan kolonialisme dan melakukan kekerasan terhadap perempuan Indonesia, itu juga melakukan apa yang kita sebut dengan teori recognition. Dan pada teori recognition itu selalu ada pembayaran ganti rugi. Jadi kalau misalnya masyarakat Indonesia ini meminta supaya misalnya Presiden memberikan ganti rugi yang ditemukannya, tentu saya pikir itu apakah mungkin atau tidak. Jadi itu makanya sering dikatakan itu hanya permohonan maaf yang sifatnya, apalagi kalau dikatakan tidak tulus. Teman-teman sekalian, jadi fokus pada pengakuan manusia ya sebagai kunci dalam relasi sosial dan moral itu dikemukakan oleh Axel Honneth. Sementara pada pemikir lainnya seperti Klaus Gründer, dia mengatakan bahwa ya ahli hukum dan ahli filsafat, dan ia menekankan perlunya pengembangan teori normatif hukum berdasarkan teori diskursus Habermas. Jadi teori diskursus itu artinya kan ada teori yang kita lakukan misalnya dialog secara terbuka. Teman-teman sekalian, jadi kita sebenarnya teman-teman banyak belajar dari apa yang kita katakan dan atau apa yang kita jelaskan pada pemikiran masa Frankfurt ini. Dan dengan demikian sebenarnya kita bisa lihat lagi bagaimana pemikiran Rainer Fals. Rainer Fals ini adalah seorang filsuf politik yang berfokus pada teori keadilan, tentang hak asasi manusia, dan toleransi. Teman-teman sekalian, mungkin menjadi pemikiran mengapa sebenarnya orang-orang atau pemikir Jerman ini begitu sangat ya memikirkan tentang permasalahan politik, memikirkan tentang keadilan, memikirkan tentang hak asasi manusia, memikirkan tentang toleransi, karena memang masa mereka itu adalah masa setelah selesainya Perang Dunia Kedua, dan masa mereka itu juga bukan hanya selesainya Perang Kedua, tapi mulai dari awal ya Perang Dunia Kedua, dan kemudian waktu itu yang menjadi ya katakanlah presiden di Jerman itu adalah Hitler. Dan Hitler itu kan sangat terkenal kejamnya,
dia adalah seorang pemerintah yang sangat totaliter. Ingat, dikatakan Holocaust itu saja, itu mengorbankan 6 juta Yahudi. Teman-teman sekalian. Dan tidak lepas misalnya berdirinya Israel itu karena kekejaman yang dilakukan oleh pemerintah waktu itu yang dikatakan tadi misalnya oleh Hitler. Jadi teman-teman sekalian, begitu lepas misalnya dari Perang Dunia Kedua, maka permasalahan keadilan, permasalahan azazi, demokrasi, toleransi, kesetaraan itu menjadi hal yang sangat penting dalam politik, dan itu juga nanti menjadi pemahaman penting dan usaha dari PBB untuk mendirikan apa yang disebut dengan PBB, dan salah satu sebenarnya tugas PBB itu adalah bagaimana misalnya memikirkan tentang apa yang dikemukakan oleh pemikir-pemikir Jerman ini. Teman-teman sekalian, jadi kita sudah menjelaskan tadi, ya, dan ada satu pemikir yang tidak sebenarnya masuk pada pemikiran Rainer Fals atau pemikir-pemikir asal Frankfurt, tapi ada namanya John Rawls. John Rawls ini sekarang dia adalah seorang ahli yang paling terkemuka di dunia yang membicarakan tentang permasalahan keadilan. John Rawls ini dia adalah seorang Inggris, ya, profesor Inggris, dan dia membicarakan masalah keadilan itu. Dan saya pernah membimbing program pasarjana di filsafat yang menulis atau melakukan penelitian tentang John Rawls. Teman-teman sekalian, jadi kita mengatakan bahwa ada pengaruh dan pemikiran-pemikiran yang sangat berarti dari pemikiran Marshall Frankfurt, dan yang keempat di sini saya kemukakan adalah Thomas McCarthy. Thomas McCarthy ini adalah, ya, salah seorang tokoh yang terkemuka juga dalam penafsirkan dan mempromosikan karya-karya Habermas, tapi bukan di Jerman. Dia yang mencoba menerjemahkan pemikir-pemikiran dari bahasa Jerman ke Inggris, bahasa Inggris. Dan dia sebenarnya adalah seorang yang dianggap berjasa untuk mengembangkan pemikiran masa Frankfurt yang berbahasa Jerman itu ke bahasa Inggris. Teman-teman sekalian, jadi kita sekarang sudah melihat sebenarnya bagaimana peran dari generasi kedua Jerman ini atau masa Frankfurt ini untuk membahas dan mencoba untuk menyadarkan dan bagaimana memperjuangkan tentang demokrasi deliberatif, tentang teori pengakuan, dan berbagai macam hal-hal yang lain. Yang paling terkenal adalah apa yang disebut juga dengan rasionalitas kritis. Jadi bagaimana kita bisa berpikir secara rasional dan kritis terhadap, ya, apa-apa yang dianggap misalnya tidak benar dalam masyarakat atau dalam negara. Jadi generasi kedua ini, ya, mereka sebenarnya, ya, kita katakan tadi mendapat pengaruh yang sangat luas dari Habermas, tapi juga rekan-rekannya yang tadi baru kita jelaskan secara ringkas teman-teman, ya, dalam hanya beberapa kalimat saja. Itu yang saya katakan sangat rugi sebenarnya kalau saya atau kalau kita hanya berikan kesempatan untuk menjelaskan tentang masa Frankfurt itu hanya dalam satu kali perkuliahan, karena banyak sekali yang kita abaikan. Tapi karena waktu yang sangat singkat diberikan, ya, untuk kuliah karena begitu luas teman-teman sekalian. Ya, begitu kita masuk setelah ini pada era postmodern itu lebih luas lagi, lebih banyak lagi pemikir yang berubah, yang berkembang setelah pemikiran masa Frankfurt ini. Dan kemudian begitu kita masuk pada era yang disebut dengan era virtual atau era informasi, itu lebih luas lagi. Dan teman-teman sekalian, itu yang lebih banyak saya bicarakan sebenarnya pada program kajian strategi global di Salemba, baik untuk misalnya S2 dan S3. Karena kita sekarang memasuki era yang disebut dengan era informasi itu. Dan itu sebenarnya sebaiknya sebelum masuk ke sana kita sudah memahami tentang apa-apa yang dipikirkan pada era sebelumnya. Teman-teman sekalian, jadi selanjutnya untuk meringkas waktu, kita coba untuk menjelaskan beberapa pokok pikiran utama yang berkembang pada generasi masa Frankfurt kedua ini. Yang pertama adalah teori tindakan komunikatif dari Jürgen Habermas. Dan ini mengajukan konsep teori tindakan komunikatif itu dengan menekankan pentingnya komunikasi yang rasional. Pentingnya komunikasi di ruang publik untuk mencapai pemahaman bersama. Itu yang hampir tidak terjadi sekarang di Indonesia. Karena pemerintah merasa tidak perlu
melakukan misalnya dialog dengan masyarakat, dan mereka hanya melakukan dialog dengan anggota-anggota DPR yang dianggap sebagai wakil rakyat, tapi tidak pernah anggota DPR itu sendiri mencoba untuk melibatkan partisipasi dari masyarakat itu. Ini jelas-jelas sebenarnya menentang prinsip demokrasi. Jadi komunikasi yang bebas dan bebas dari dominasi partai atau dominasi dari kekuasaan itu sebenarnya sangat diharapkan oleh tokoh-tokoh masa Frankfurt. Yang berikutnya adalah, tadi kita katakan pertama adalah teori komunikasi yang komunikatif itu. Yang kedua adalah rasionalitas yang setara, yang komunikatif dengan masyarakat, dengan semua pihak. Dan Habermas mengkritik pendekatan-pendekatan modern yang hanya menekankan pada rasionalitas instrumental. Teman-teman sekalian, ini harus jelas dipahami bahwa yang dimaksud dengan rasionalitas instrumental itu hanya diajadikan ya rasionalitas, ya kebenaran tentang apa yang direncanakan itu hanya, kalau kita katakan rasionalitas instrumen, itu hanya dianggap sebagai instrumen. Instrumen apa? Instrumen untuk bagaimana masyarakat untuk menyetujui itu saja. Jadi fokusnya sebenarnya lepas dari kontrol. Jadi masyarakat itu tidak bisa melakukan misalnya pemikiran yang sifatnya efisien dan kontrol, dan hampir sebenarnya mengabaikan sama sekali dengan apa yang disebut dengan partisipasi masyarakat. Jadi rasionalitas komunikatif itu adalah menurut Habermas perlunya setiap kebijakan itu diselesaikan dengan rasionalitas komunikatif dan partisipasi yang aktif pada seluruh masyarakat. Yang berikutnya adalah apa yang disebut dengan kritik terhadap modernisme. Teman-teman sekalian, pada generasi masa Frankfurt, salah satu hal sebenarnya yang banyak mereka kritik adalah generasi kedua ini, itu adalah kritik terhadap ya modernitas. Karena modernitas itu mereka katakan tidak lebih banyak memberikan manfaat, terutama sekali pada masyarakat bawah. Oleh karena itu mereka melakukan kritik terhadap era modern, apalagi misalnya itu bisa menimbulkan satu perang dunia kedua, bisa menimbulkan Holocaust, dan sekarang juga teman-teman sekalian, ya. Coba bayangkan misalnya bagaimana rasionalitas kalau kita mengatakan bahwa manusia itu mestinya bertindak secara rasionalitas, komunikatif, partisipatif, dan itu misalnya dilakukan, mungkin tidak akan terjadi sekarang bagaimana misalnya begitu banyaknya nyawa korban perang-perang yang terjadi antara Israel dan Lebanon. Teman-teman sekalian, itu di luar rasionalitas. Dan itu yang sebenarnya menjadi masalah. Ya ketika misalnya kemarin ketika ada Paus ya berkunjung ke Indonesia dan kemudian diterima sangat luar biasa di Masjid Istiqlal, lalu akhirnya ya imam besar Masjid Istiqlal itu mengatakan memberikan penghargaan yang luar biasa karena adanya misalnya sekesaling ya penghargaan yang sifatnya ya disebut sebenarnya humanitas. Ya, jadi humanitas itu dianggap sebenarnya akhirnya kalau diikuti pemikirannya itu lebih tinggi daripada kepercayaan pada agama. Padahal itu yang saya buat di dalam satu podcast, bahwa tidak ada jaminan humanitas itu memberikan kedamaian bagi kemanusiaan secara global. Karena prinsip humanitas yang sejak masa Yunani itu sudah berkembang sampai sekarang, itu justru sebenarnya tidak bisa menyatukan manusia, ya, dan selalu terjadi perang gontok-gontokan antara satu negara dengan negara yang lain karena tidak melihat humanitas itu sebagai dasar yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk menyatukan kemanusiaan. Teman-teman sekalian, jadi ini sebenarnya kita bisa menjadikan apa yang dikemukakan oleh kritik-kritik yang dikemukakan oleh generasi masyarakat Frankfurt ini untuk memahami kondisi kita sekarang. Yang keempat adalah demokrasi deliberatif. Tadi kita sudah kemukakan istilahnya di atas, tapi sedikit kita coba jelaskan apa yang maksud dengan demokrasi deliberatif itu. Bagi Habermas, dia mengembangkan konsep demokrasi deliberatif yang menekankan pentingnya partisipasi warga negara. Ingat tadi sudah kita singgung-singgung sebelumnya. Dan partisipasi warga negara ini sangat diperlukan dalam proses pengambilan
keputusan politik. Sekarang enggak, keputusan politik itu hanya dilakukan oleh ketua-ketua partai. Dan semua anggota partai itu harus mengikuti maunya partai, ketua partai, dan nanti yang menentukan akhirnya ya kebijakan secara nasional dianggap bisa selesai antara ketua partai dengan presiden. Itu sebenarnya manipulasi terhadap demokrasi dan melanggar apa yang kita sebut sebenarnya dengan demokrasi deliberatif yang dikemukakan oleh Habermas. Jadi teman-teman sekalian, terutama sekali misalnya teman-teman dari kepolisian, dari militer, dari yang lain-lain misalnya juga dari katakan misalnya teroris, harus memahami kemarin kita jelaskan tentang hak azazi manusia dan juga sekarang masih kita lanjutkan tentang itu, bahwa masyarakat itu, mahasiswa itu memiliki hak azazi dan hak azazi itu tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan itu sebenarnya dijamin secara global, secara internasional. Teman-teman sekalian, jadi yang kelima adalah kolonisasi dunia kehidupan. Yang dimaksud kolonisasi dunia kehidupan oleh Habermas adalah ia memperkenalkan satu konsep di mana akhirnya melalui kolonisasi dunia kehidupan itu sistem ekonomi dan politik modern itu cenderung mendominasi dan merusak dunia. Teman-teman sekalian, apakah misalnya ya kolonisasi dunia kehidupan itu sudah sekarang juga terjadi di Indonesia? Anda bisa pikirkan itu. Ya. Jadi begitu misalnya tidak ada demokrasi yang bebas, apa yang disebut hilangnya partisipasi masyarakat, maka bisa memunculkan apa yang disebut dengan kolonisasi dunia kehidupan. Jadi mengabaikan misalnya ya bagaimana dunia kehidupan itu dengan menghargai sistem ekonomi dan politik modern, dan kemudian akhirnya cenderung politik dan ekonomi itu justru merusak dunia kehidupan masyarakat secara otonom. Dunia kehidupan mencakup seperti ini, misalnya mengabaikan interaksi sosial, mengabaikan misalnya budaya, mengabaikan nilai-nilai etika, itu sebenarnya menimbulkan apa yang disebut sebenarnya komunikasi yang tidak berjalan baik antara pemerintah dengan masyarakat, dan ia melakukan atau Habermas melakukan kritik pada tradisi, termasuk juga misalnya kapitalisme dan negara-negara yang mengganggu hubungan-hubungan sosial di antara masyarakat. Jadi kolonialisme dunia kehidupan, demokrasi deliberatif itu banyak sekali menjadi bahan-bahan atau kerangka konsep dan teori. Ketika misalnya mahasiswa melakukan riset tentang disertasi dan tesisnya, teman-teman sekalian, hampir semua apa yang kita kemukakan di sini tentang kerangka-kerangka apa ya istilah-istilah itu sering sekali dijadikan sebagai kerangka teori untuk bisa menjadi kerangka teori untuk riset Anda. Anda misalnya sekarang mau melakukan riset disertasi dan kemudian menjadikan pemikiran Habermas ini sebagai kerangka disertasi, misalnya tentang ya tidak adanya atau kurangnya partisipasi politik, juga misalnya Anda bisa gunakan bagaimana misalnya ya masyarakat sekarang dikolonisasi kehidupannya oleh sistem ekonomi dan politik, itu juga sudah menjadi satu kerangka teori dan konsep. Nanti kita jelaskan lagi misalnya bagaimana metode yang digunakan untuk melakukan riset tentang itu. Dan teman-teman sekalian, sebelumnya sudah ada mungkin sekitar 8 atau 9 metode riset yang bisa Anda gunakan untuk riset-riset ini. Jadi itu sebenarnya pentingnya belajar tentang filsafat ilmu dan metodologi pada kuliah-kuliah ini, makanya dia dikatakan bahwa di kajian strategik global itu, kuliah ini adalah kuliah wajib untuk semua program. Teman-teman sekalian, jadi coba pelajari dengan serius di rumah. Apa misalnya kerangka teori yang Anda bisa gunakan ketika Anda melakukan teori disertasi? Apa yang Anda gunakan misalnya tentang metodenya? Dan nanti pada bagian akhir ini kalau tidak salah kita akan menjelaskan tentang metode-metode yang bisa digunakan ketika Anda misalnya melakukan riset tentang baik masalah yang sifatnya ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan ilmu pengetahuan yang lain. Teman-teman sekalian, jadi generasi masa Frankfurt tetap mempertahankan sikap kritis terhadap struktur sosial, ekonomi, politik, dan itu juga nanti yang masih dilakukan pada generasi mazhab ketiga. Tapi pada generasi mazhab ketiga teman-teman, ya karena mereka sudah hidup
dan berkembang. Ketika misalnya teknologi informasi itu berkembang, maka pemikiran mereka sudah memasukkan masalah-masalah yang muncul ketika misalnya munculnya apa yang kita sebut dengan era teknologi informasi. Dan itu menjadi pembahasan penting sebenarnya di kajian strategi global. Teman-teman sekalian, jadi Habermas dan teman-temannya pada generasi kedua masa Frankfurt ini, ya, mereka mengembangkan teori yang berkaitan dengan pengelompokan ilmu. Nah, ini teman-teman saya katakan, mereka mengatakan ada nanti 3 kelompok ilmu, 3 kepentingan yang mendasarinya. Jadi teman-teman, ini salah satu hal yang penting sekali Anda pahami karena berkaitan dengan permasalahan teori, metode yang penting sekali dilakukan, dipahami pada kajian-kajian, riset. Dan teman-teman sekalian, ini diambil dari buku yang terkenal Knowledge and Human Interest. Buku Knowledge and Human Interest ini sebenarnya berkembang pada tahun 1968 dan Habermas memberikan penjelasan dan pembagian ilmu pengetahuan itu dalam 3 kategori besar. Dia mengatakan misalnya pembagian 3 kategori itu didasarkan atas kepentingan pengetahuan dan yang mendasari ilmu pengetahuan itu. Jadi ada 3 kelompok ilmu nanti dan 3 kelompok itu ditentukan berdasarkan kepentingannya dan apa kepentingan yang mendasari pembagian itu. Teman-teman sekalian jelas nanti itu kalau misalnya sekarang ada anak-anak mahasiswa, calon mahasiswa tamat SMA, mereka mulai berpikir, nanti kalau saya mau jadi ini, saya harus latar belakangnya apa? Kalau saya misalnya mau menjadi, katakanlah misalnya arsitektur, mungkin nggak saya dari ilmu sosial? Nggak mungkin. Mengapa? Karena ada ya apa yang saya sebut tadi dengan pengelompokan ilmu, dan pengelompokan ilmu itu justru berkaitan dengan interest, keinginan seseorang. Jadi kalau mau jadi dokter nggak usah ambil ilmu sosial karena nggak mungkin Anda masuk ke situ. Jadi ini jelas sekali misalnya pemahaman ini dikemukakan oleh Habermas ketika misalnya dia menjelaskan tentang knowledge and human interest itu. Teman-teman sekalian, jadi kita katakan di sini bahwa ada 3 kepentingan dan mudah-mudahan kita jelaskan secara ringkas pada bagian berikutnya ini. Teman-teman, yang pertama dia sebut adalah kelompok ilmu yang sebut dia istilahnya itu Science of Empirical Analytical. Jadi ilmu empiris analitis. Ilmu-ilmu empiris analitis ini adalah kelompok ilmu-ilmu pengetahuan yang termasuk pada kelompok ilmu pengetahuan alam. Ingat teman-teman, ya, kelompok ilmu pengetahuan alam itu apa? Di antaranya masuk fisika, biologi, kimia, matematika, dan teman-teman sekalian, karena diperlukan sekali misalnya nanti apa metode yang digunakan pada riset-riset yang berkaitan dengan fisika, kimia, dan teknologi. Jadi dari awal sebenarnya, dan ini jelas sekali kalau di Eropa, anak-anak itu tidak bisa bebas mereka memilih kuliahnya. Karena mulai dari TK, kemudian SD, apalagi misalnya SMP dan SMA, mereka sudah diarahkan. Dan itu diarahkan sesuai dengan bakatnya. Kalau Indonesia enggak, ya mereka bebas aja semaunya. Problem itu termasuk sebenarnya problem besar di dalam pendidikan kita di Indonesia ini. Jadi pengelompokan ini sebenarnya penting dipahami kalau misalnya kita sudah sadar mulai dari awal bagaimana misalnya minat seseorang anak itu dan kemudian kemana dia diarahkan. Jadi tadi kita katakan kelompok ilmu pengetahuan alam, ya. Lalu tujuannya apa? Tujuan ilmu ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang fenomena alam yang ditentukan secara kausalitas, artinya sebab akibat. Jadi ada kepastian. Minggu lalu saya jelaskan, kalau misalnya air dipanaskan dan sampai 100 derajat Celcius, dia akan mendidih dan tidak mau tahu siapa yang memanaskan, di mana dipanaskan, kapan dia dipanaskan. Dia akan berlaku sama dimanapun. Itu yang kita sebut dengan ilmu pengetahuan alam. Karena pada ilmu pengetahuan alam, biokimia, kimia, fisika, biologi, itu tidak mempunyai perasaan dan tidak ada kebebasan untuk memilih. Ada hukum-hukum alam yang sudah diterima begitu saja. Dan kelompok-kelompok ilmu pengetahuan ini
memang untuk bisa misalnya menjadi keahlian pada bidang-bidang tertentu, itu menjadi syarat untuk memilih pilihan tersebut. Lalu apa kepentingannya? Kepentingan ilmu pengetahuan alam itu tadi yang kita katakan ya pada bagian atas itu, kepentingannya adalah mendasari ada kepentingan ilmu empiris analitis itu adalah kepentingan teknis ya. Jadi dokter, mengobati, jadi ahli teknik ya. Seralnya membangun gedung, membangun macam-macam. Jadi itu adalah kemampuan teknis. Jadi untuk kepentingan teknis diperlukan tadi ya kelompok ilmu pengetahuan alam. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan kausalitas dan memahami fenomena alam. Kemudian kepentingannya adalah untuk kemampuan empiris analitis. Kepentingan teknis. Teman-teman sekalian, jadi itu adalah kelompok pertama. Jadi dia mengatakan misalnya ilmu empiris analitis adalah kepentingan teknis, kepentingan manusia untuk menggunakan ilmu-ilmu itu untuk menguasai dan mengkontrol lingkungan mereka melalui teknik dan teknologi. Yang kedua adalah kelompok ilmu historis hermeneutis. Kelompok ilmu historis hermeneutis itu adalah Science of Historical Hermeneutics. Ilmu yang memasukkan kelompok ini, yang masuk kelompok ini adalah ilmu-ilmu humaniora, ilmu sosial, seperti sejarah, sastra, antropologi, sosiologi, ya, politik. Ini termasuk pada ilmu-ilmu yang kita sebut dengan ilmu historis hermeneutis, dan tujuan dari ilmu-ilmu adalah untuk memahami makna dan konteks sosial atau budaya dari fenomena manusia. Jadi melalui kemampuan interpretasi teks, memahami tindakan seseorang atau misalnya artefak, ya, maka akhirnya ada pendekatan yang kita sebut tadi dengan hermeneutik ini kita bisa berusaha untuk memahami makna dari konteks sosial, dari budaya, dan fenomena tingkah laku manusia, dan ini memang suatu bidang yang juga akhirnya memiliki kepentingan tertentu, dan kepentingannya adalah bahwa ilmu pengetahuan itu tujuannya untuk ya kepentingan praktis, kepentingan untuk bisa bergaul dengan baik, berkomunikasi, dan untuk mencapai kesepahaman timbal balik dan membangun komunikasi yang baik antar sesama. Jadi melakukan interaksi sosial itu memerlukan apa yang kita sebut misalnya tadi, kepentingan yang sifatnya hermetis, teman-teman. Jadi ilmu-ilmu ini mendukung interaksi sosial yang bermakna dalam pemahaman budaya. Yang ketiga adalah ilmu kritis emansipatoris. Teman-teman sekarang, emansipasi. Jadi kalau misalnya ada kajian gender, kajian feminis, itu adalah ilmu yang kita sebut masuk dalam emansipatoris, critical emancipatory science. Jadi pengelompokan ilmu ini misalnya mencakup teori-teori yang sifatnya kritis, terutama sekali berkaitan dengan filsafat sosial, filsafat politik, sosiologi kritis, dan contoh yang paling jelas di sini adalah apa yang kita katakan tadi, misalnya seperti upaya untuk bagaimana misalnya mengemansipasi masyarakat dari ketertindasan, dari kebodohan, dari hal-hal yang lain, itu termasuk pada apa yang kita sebut dengan ilmu-ilmu kritis emansipatoris. Emansipatoris itu artinya bagaimana mengeluarkan masyarakat dari hal-hal yang inhuman, yang tidak manusiawi. Teman-teman sekalian, jadi tujuan ilmu ini adalah untuk membebaskan individu dan kelompok dari struktur politik atau sosial, ekonomi yang menindas. Teman-teman sekalian, cukup jelas ketika kita coba pembukaan tentang ya kepentingan dan kelompokan ilmu. Yang terakhir kita di sini jelaskan kepentingan yang mendasari pengetahuan ilmu kritis emansipatoris ini adalah kepentingan untuk memansipasi, keinginan untuk melepaskan diri individu, masyarakat dari ketertindasan. Teman-teman sekalian, jadi itu adalah penting sekali teman-teman pahami, dan kemudian metode apa yang digunakan. Ini adalah bagian terakhir, setelah itu nanti kita selesaikan, karena ini kan ingat kuliah kita itu bagian teori dan metode. Teorinya jelas, dan sekarang kita coba jelaskan tentang metode yang bisa digunakan.
Dalam ilmu pengetahuan, metode penelitian dibedakan sebenarnya berdasarkan sifat dari disiplin ilmunya. Berikut ini adalah beberapa penjelasan tentang metode penelitian yang sesuai dengan ilmu historis hermeneutis, ilmu kritis, yang emansipatoris. Yang pertama adalah metode penelitian untuk ilmu historis hermeneutis. Ini Anda bisa menggunakan metode yang antara lain misalnya interpretasi, ingat tadi hermeneutika, fenomenologi, ya analisis teks, ya interpretasi teks dan sejarah, dan berbagai misalnya interpretasi untuk makna-makna budaya. Oleh karena itu metode penelitian yang sering digunakan meliputi ya hermeneutika, metode interpretasi, analisis wacana, fenomenologi, dekonstruksi, dan itu sudah kita jelaskan semua. Teman-teman, memang itu bukan khusus untuk S2, S3, dan itu adalah kuliah yang sifatnya umum yang bisa diterima, dipelajari oleh semua jurusan. Yang berikutnya adalah ya pada analisis teks, ya ini ingat tadi misalnya Anda mencoba untuk memahami salah satu teks dari agama Islam misalnya, atau teks sejarah, atau teks apapun, di sini Anda melakukan kajian teks itu misalnya, atau teks sastra, dengan tujuan untuk mengungkapkan makna sosial budaya atau agama secara filosofis dan makna yang ada di baliknya atau ada yang terkandung di dalam teks ini, maka Anda memerlukan satu pendekatan atau metode. Di antaranya adalah misalnya tentang hermeneutika untuk memahami sastra itu, kemudian ya memahami dokumen atau memahami tentang peninggalan budaya atau artefak budaya. Kemudian ada ilmu historis, ilmu historiografi, ya. Ini suratnya berkaitan dengan sejarah. Jadi metode ini Anda menganalisis sejarah dan tulisan-tulisan dipahami. Ingat misalnya bahasa Jawa kuno, mungkin juga ada bahasa Batak yang sudah hampir tidak digunakan. Itu memerlukan apa yang disebut dengan penelitian historiografi. Dan yang terakhir adalah fenomenologi. Dan fenomenologi ini juga sudah kita jelaskan 2-3 hari yang lalu kalau tidak salah. Dan metode fenomenologi ini adalah bagaimana misalnya kita menggunakan satu metode untuk memahami dimensi dalam dari seseorang atau kelompok. Dimensi dalam itu maksudnya apa yang terjadi dalam pikirannya, apa yang terjadi misalnya yang dia lakukan, dan apa sebenarnya yang dia inginkan, apa harapannya. Dan ini baik sekali misalnya Anda lakukan. Kalau misalnya Anda setelah nanti misalnya, ya katakanlah misalnya Jokowi sudah selesai masa jabatannya, Anda mencoba untuk memahami apa yang dia lakukan selama ini dan apa makna yang terkandung dalam pikirannya, maka itu termasuk Anda menggunakan metode fenomenologi. Teman-teman sekalian, jadi itu sudah ya hampir-hampir mendekati akhir perkuliahan kita, karena yang berikutnya adalah metode penelitian untuk kritis emansipatoris. Tadi sudah kita katakan bahwa kritis emansipatoris ini kita bisa menggunakan metode teori kritis, kemudian juga ya penelitian dengan menggunakan teori kritis bertujuan untuk menyoroti ketidakadilan sosial, ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan politik, dan metode-metode ini sering sekali melibatkan analisis struktur kekuasaan, struktur ideologi, dan bagaimana sistem itu bekerja untuk menjaga status quo. Bagaimana misalnya pemerintah itu, bagaimana misalnya anggota DPR itu supaya mereka tetap mempunyai kekuasaan, itu Anda gunakan dengan menggunakan teori-teori kritis. Dan berikutnya adalah penelitian aksipatoris, dan teman-teman sekalian, penelitian aksipatoris ini adalah penelitian yang sering sekali dilakukan kalau misalnya Anda mau melakukan satu tindakan untuk melakukan perbaikan dalam masyarakat. Ya, ini juga sudah dibuat kuliah khusus tentang penelitian aksipatoris ini, partisipatoris ini. Berpartisipasi, masyarakat itu diajak. Kalau misalnya di Jakarta atau di Jawa ini, ya ada, atau katanya malah ada beberapa misalnya, ya madrasah yang kesulitan air, dan kemudian misalnya ada yang mencoba untuk membantu masyarakat untuk melakukan perbaikan, atau katakanlah misalnya menggali sumur, atau cara yang lain, maka sekarang Anda menggunakan apa yang disebut dengan ya penelitian partisipatoris, karena Anda bersama masyarakat itu melakukan penyelesaian masalah itu, diskusikan masalah itu sampai tuntas, dan itu yang disebut dengan penelitian aksi
partisipatoris. Teman-teman sekalian, ya, jadi kita sudah menjelaskan banyak tentang kritik ideologi, tentang berbagai macam teori yang berkaitan dengan sosial, politik, dan agama. Dan kemudian terakhir, kita menjelaskan tentang apa yang kita sebut tadi dengan metode yang digunakan di dalam ya penelitian-penelitian ketika Anda mau melakukan penelitian, terutama sekali penelitian yang sifatnya untuk tesis dan disertasi, tapi tidak juga menghilangkan kemungkinan mahasiswa S1 itu sudah melakukan kritik atau disertasi, tesis, skripsi, tingkat tesis dan skripsi, walaupun misalnya mereka masih diwajibkan untuk menulis skripsi. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan apa yang kita berikan ya kuliah malam ini, saya hanya memberikan sedikit kesimpulan bahwa ilmu-ilmu yang kita pelajari malam ini, baik misalnya hermeneutis, ya, kemudian analisis teks, ilmu-ilmu kritis, emansipatoris, sebenarnya menggunakan pendekatan yang lebih kritis dan partisipatif, seperti teori-teori yang sudah kita jelaskan sebelumnya, ya, teori kritis, partisipatori, kritik ideologi, dan analisis diskursus. Kritik itu sebenarnya mendorong untuk melakukan perubahan dan bagaimana misalnya demokrasi, hak azazi itu bisa berjalan dengan lebih baik sesuai dengan harapan. Teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatian dan pemikirannya. Dan teman-teman sekalian, coba ikuti kembali misalnya berbagai macam metode yang sudah disampaikan. Kalau tidak salah sekitar 8 metode itu, dan itu mendahului apa yang kita lakukan di sini karena itu adalah metode yang sebenarnya ya dianggap sebagai dasar, dan oleh karena itu lebih banyak sebenarnya dibicarakan perhatian terutama sekali dari atau untuk anak-anak mahasiswa S1 dan S2. Tapi bukan lepas dari kepentingan juga anak S2 dan S3. Terima kasih, selamat malam. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info lebih lanjut hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa.